Bagaimana kabarnya? Apakah hari ini ada sehat? Ya Kak, sehat. Oke, hari ini kan tanggal 4 Maret tuh, yang berarti udah hari keberapa puasa ya? 3 atau 4? 4. Oke, yang keempat. Apakah ada di sini puasa? Puasa. Oke, alhamdulillah ya kalau semuanya puasa. Di sini ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Baiklah, kakak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anggun Widiasari. Kalian bisa memanggil saya dengan sebutan Kak Anggun. Oke, paham? Paham. Nah, di sini kan saya sudah perkenalan nih, kakak sudah perkenalan nih. Selanjutnya kakak akan menanyakan nama adik-adik kakak yang ada di kelas ini. Siapa namanya? Andini Kak. Oh, oke. Kak Andini ya namanya ya. Kakak boleh tulis di sini namanya? Boleh. Kak Andini ya? Iya. Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang mata pelajaran PKN. Oke? Ada yang tahu apa panjangan dari PKN atau tangan? Saya Ya, apa Andini PKN panjangannya dari? Pendidikan Kewarganegaraan. Oke, good job, pinter. PKN merupakan singkatan atau kepanjangan dari Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, pada materi PKN yang akan kita bahas pada pagi hari ini, kakak akan membahas tentang materi Pancasila. Ya. Pancasila ini kakak akan menjelaskan ada dua materi. Yang pertama yaitu tentang sejarah Pancasila, lalu yang kedua tentang implementasinya atau penerapan butir-butir atau nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari ya. Paham ya? Paham. Oke. Masuk ke pembahasan yang pertama. Namun sebelum kita masuk ke sejarah Pancasila, kakak akan menanyakan terlebih dahulu nih. Ada yang tahu tidak Pancasila itu apa? Atau ada yang sudah familiar sekali tentang istilah Pancasila? Tahu. Apa? Coba Andini. Pancasila itu ideologi negara. Iya, pinter. Pancasila itu merupakan ideologi bangsa Indonesia dan juga sekaligus dasar negara Indonesia ya. Nah, Pancasila itu sering kali kita dengarkan. Familiar nih Kak di telinga aku Pancasila itu apa ya? Contohnya pada saat kalian belajar itu biasanya ada tiga foto bingkai yang ada di atas, itu di tengah-tengahnya ada gambar apa biasanya? Garuda. Iya, burung Garuda. Di mana di pose burung Garuda itu di dadanya itu terdapat perisai yang melambangkan 5 sila Indonesia. Sudah familiar ya dengan apa Pancasila? Ya. Lalu pada saat kalian sedang mengikuti upacara, itu biasanya akan diadakannya penyebutan Pancasila oleh pembina upacara. Nah, ketika pembina upacara ini menyebutkan Pancasila, biasanya para peserta upacara akan
mengikuti pembina itu untuk menyebutkan Pancasila. Nah, namun, apakah adik-adik di sini sudah tahu pengertian Pancasila atau sejarah dari Pancasila itu sendiri? Tidak. Tidak. Oke. Di sini kakak akan menjelaskannya ya secara singkat namun rinci mengenai sejarah Pancasila yang ada di Indonesia. Nah, sejarah Pancasila di Indonesia itu diawali dengan adanya perjanjian Jepang yang akan memberikan ya, atau memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, Jepang ini mengatakan bahwa kami akan menjanjikan membebaskan Indonesia agar Indonesia ini menjadi negara yang berdaulat yang bisa berdiri sendiri. Yang artinya di sini Jepang pada saat itu telah memberikan perjanjian bahwasanya akan memerdekakan Indonesia. Nah, Jepang ini diwakili oleh Perdana Menteri mereka yang bernama Usaiki Koiso pada tanggal 7 September. Paham ya? Di sini kakak bisa tulis ya. Ya. Nih, Jepang itu menjanjikan kemerdekaan Indonesia melalui Perdana Menterinya yang bernama Kunaiki Koiso pada tanggal 7 September 1944 atau 1944. Nah, untuk mewujudkan gagasan itu, untuk mewujudkan perjanjian itu menjadi nyata, ya, Jepang ini melakukan langkah, ya, yang langkah itu yaitu Jepang membentuk BPUPKI. Itu yang kedua, ya. Jepang ini membentuk BPUPKI pada, ingat, 29 April 1945. Pada tanggal 29 April 1945 ini Jepang membentuk BPUPKI. Ada yang pernah mendengar istilah BPUPKI? Pernah. Pernah. Apa coba kepanjangan dari BPUPKI? Tahu? Tidak. Tidak tahu. Oke, di sini kakak akan memberitahunya ya. BPUPKI merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya. Karena Jepang yang membentuk BPUPKI ini, tentunya ada penyebutan untuk bahasa Jepangnya. Ada yang tahu? Tidak. Tidak. Oke. Nama lain dari BPUPKI atau nama
istilah Jepangnya yaitu Dokuritsu Junbi Kosakai. Dokuritsu Junbi Kosakai. Setelah Jepang membentuk BPUPK ini pada tanggal 29 April 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyo Diningrat atau Dr. HRT Rajiman Wedyo Diningrat itu merupakan ketua dari BPUPKI. Siapa nama ketua dari BPUPKI? Dr. KRT Rajiman Wedyo Diningrat. Nah, setelah Jepang ini sudah membentuk BPUPKI pada tanggal 29 April 1945, yaitu BPUPKI mengadakan sidang. Sidang untuk apa, Kak? Nah, sidang ini digunakan untuk merumuskan apa? Pancasila. Ya. Jadi tugas utama BPUPKI itu ada dua. Yang pertama itu merumuskan dasar hukum Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kedua yaitu merumuskan dasar negara yaitu merumuskan Pancasila. Ya. Jadi BPUPKI ini ada 2 kali sidang. Mereka melaksanakan 2 kali sidang. Yang pertama itu sidang pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 dan yang kedua yaitu sidang untuk merumuskan Pancasila. Ya. Di sini karena kita mempelajari tentang Pancasila, kita akan mengerucutkannya. Kakak akan lebih menjelaskan mengenai tentang sidang untuk merumuskan Pancasila. Paham ya? Oke, lanjut. Yang ketiga, setelah Jepang membentuk BPUPKI, sidang pertama BPUPKI itu dilangsungkan dari tanggal 29 Mei sampai 1 Mei. Ya. Itu 3 hari digunakan BPUPKI untuk merumuskan Pancasila. Selama 3 hari, yaitu 20 dari tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945, BPUPKI merumuskan Pancasila. Nah, dalam perumusan Pancasila ini, BPUPKI itu ada tiga orang yang mengeluarkan gagasannya mengenai butir-butir yang ada di dalam Pancasila. Nah, yang pertama itu ada yang namanya Muhammad Yamin. Lalu yang kedua itu namanya Supomo. Dan yang ketiga yaitu Soekarno. Ada yang tahu Soekarno itu siapa? Presiden pertama Indonesia. Oke, good job. Benar. Presiden pertama Indonesia ikut menyumbangkan gagasan-gagasannya untuk merumuskan butiran-butiran Pancasila.
Pancasila, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan di situ Soekarno itu merumuskan gagasannya mengenai isi dari Pancasila itu sendiri. Nah, setelah sidang pertama dilaksanakan, gagasan-gagasan dari ketiga tokoh ini sudah dilontarkan, yaitu tepat pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu Insinyur Soekarno atau Bapak Soekarno mengungkapkan gagasannya mengenai penamaan dasar negara yang sering kita sebut, yang sering kita kenal sekarang itu namanya Pancasila. Nah, pemberian nama Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, inilah merupakan cikal bakal mengapa setiap tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai apa? Hari Pancasila. Oke, bijak, pintar. Diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Ini kalau adik-adik di sini itu melihat kalender yang ada di rumah atau yang ada di sekolah, atau bisa sekarang searching mungkin lewat HP-nya, itu tanggal 1 Juni memperingati apa? Tanggal 1 Juni itu memperingati hari lahirnya Pancasila. Biasanya tuh di sekolah-sekolah adik-adik kan biasanya untuk memperingatinya itu dirayakannya ada perlombaan penyebutan Pancasila atau lomba-lomba pembacaan undang-undang dan lain sebagainya. Ya. Nah, Soekarno ini memberikan nama Pancasila ini diambil dari bahasa Sanskerta atau bahasa kuno. Artinya panca itu artinya 5 dan sila itu artinya dasar. Yang berarti Pancasila ini artinya adalah 5 dasar. Nah, setelah pemberian nama pada tanggal 1 Juni 1945, BPUPKI pun dibubarkan. Ya. Dianggap tugasnya sudah selesai merumuskan undang-undang dan juga Pancasila, maka dibentuklah organisasi atau panitia yang lebih kecil lagi, yang lebih mengerucut lagi, yang diberi nama dengan PPKI. Ada yang tahu singkatan dari PPKI? Panjangan dari PPKI apa? Tidak, Ibu. Oh, belum tahu ya. Jadi PPKI itu adalah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Atau yang lebih sering disebut panitia 9. Kalau kalian susah bu namanya PPKI, BPUPKI, saya kering balik, bisa disebut dengan panitia 9. Kak, apakah PPKI ini ada nama Jepang juga seperti BPUPKI? Tentu ada nama Jepangnya juga untuk memudahkan penyebutannya. Orang Jepang memberikan nama yaitu Dokuritsu Junbi Inkai. Dokuritsu Junbi Inkai itu merupakan nama Jepang dari PPKI. Nah, PPKI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno, yaitu sebagai
dari PPKI. Ya, ketua dari PPKI ini namanya yaitu Insinyur Soekarno. Apa Kak tugas dari PPKI ini? Tugas dari PPKI ini yaitu penyempurnaan pembuatan perumusan dasar negara. Ya, jadi setelah dirumuskan oleh BPUPKI telah mengadakan sidang dan lain sebagainya, yaitu disempurnakan lagi oleh PPKI yang akan disahkan nantinya sebagai dasar negara ya. Setelah pembentukan PPKI ini, lalu apa yang selanjutnya yang terjadi? Yang terjadi yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya dasar negara kita yang merupakan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Satu hari setelah kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, ya, pada tanggal 18 Agustus 1945 itu barulah Pancasila ini disahkan ya, sebagai dasar negara yang merupakan ideologi bangsa Indonesia. Oke, paham? Paham? Habis ini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Misalkan nanti ada yang nanya, Pak, ini pada saat sidang pertamanya ini BPUPKI ini sidangnya di mana? Ya. Nah, pada sidang pertama itu BPUPKI melaksanakan sidangnya itu di gedung Chuo Sanin, ya, di gedung Chuo Sanin atau sekarang itu namanya kalau nggak salah itu gedung gedung Pancasila, ya. Tempatnya ya, kita di sini ya. Kalau ya kalau di sini ya. Ya. Tempatnya yaitu di gedung Chuo Sanin. Sekarang namanya apa? Gedung Pancasila. Oke, gedung Pancasila. Ya. Jadi di sini inilah merupakan sejarah atau kronologisnya pendirian atau penciptaan Pancasila sebagai dasar negara ya. Yang pertama yaitu Jepang menyanyikan kemerdekaannya, setelah itu Jepang membentuk BPUPKI, lalu BPUPKI pun pernah mengadakan sidang untuk perumusan dasar negara. Lalu perumusan dasar negara itu digagas oleh 3 tokoh, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan juga Insinyur Soekarno. Lalu setelah itu pada tanggal 1 Juni ya Insinyur Soekarno itu memberikan nama Pancasila yang diambil dari bahasa Sanskerta. Lalu setelah itu BPUPKI ini dibubarkan, lalu dibentuklah PPKI ya, lalu disebut dengan Panitia 9. Setelah disempurnakannya Pancasila di PPKI ini pada tanggal 18 Juni 1945 disahkannya Pancasila sebagai dasar negara, merupakan ideologi bangsa Indonesia. Paham? Paham. Oke. Setelah itu kakak akan menjelaskan materi yang kedua nih, yaitu Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini boleh kakak hapus nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa.
Nah, subbab yang kedua, materi yang kedua, kakak akan menjelaskan tentang Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa namanya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Karena Pancasila itu merupakan yang seperti Andini sebutkan tadi, ideologi bangsa. Ya. Jadi Pancasila itu bukan hanya sekedar simbol, bukan hanya sekedar dasar negara yang hanya terpampang pada burung garuda, tidak sama sekali. Ya. Pancasila itu merupakan karakter bangsa Indonesia. Oke, karakter bangsa Indonesia yang harus kita teladani. Ada juga yang menyebutkan Pancasila itu merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia. Ya, jadi Pancasila itu bukan hanya simbolis saja, bukan hanya sekedar nama yang terletak di dada burung garuda, tidak. Ya, para pahlawan itu merumuskan Pancasila untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita masuk ke penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sila pertama itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama itu namanya ketuhanan yang Maha Esa. Ya, untuk lambangnya itu berada di pas di tengah-tengah dada burung garuda. Itu kan terdapat perisai itu. Perisainya kan dibagi 4. Di tengah-tengahnya itu ada lambang bintang. Oke. Ketuhanan yang Maha Esa ini lambangnya yaitu bintang. Lambangnya bintang. Bagaimana penerapan sila yang pertama? Yaitu merujuk pada apa? Ketuhanan, merujuk pada ketuhanan. Maksudnya bagaimana Kak merujuk pada ketuhanan? Nah, Tuhan itu berarti universal ya, menyeluruh. Orang-orang menyebutnya Tuhan, bukan hanya merujuk pada satu Tuhan saja. Misal, ya, Allah gitu kan, agamanya harusnya Allah. Nah, Tuhan agamanya itu kan Allah. Apakah di sini hanya ditulis beriman kepada Allah saja? Tentu tidak ya. Bagian Islam iya. Tapi bagaimana dengan agama-agama yang lain? Ya? Sedangkan di Indonesia sendiri itu ada 6 agama yang disahkan. Oke? Ada 6 agama yang disahkan dalam Indonesia. Yang pertama itu ada agama apa? Islam. Yang kedua Kristen. Yang ketiga Hindu. Yang keempat Buddha. Yang kelima Protestan. Yang keenam apa yang keenam? Agamanya orang Cina apa? Konghucu. Oke, pintar ya. Kakak tulis ya. Kelihatan nggak tulisan kakak sini? Kelihatan ya. Oke. Nah, inilah 6 agama yang disahkan di Indonesia. Ke-6 agama ini memiliki Tuhan yang berbeda-beda. Maka dari itu, sila yang pertama yaitu ketuhanan yang merujuk pada seluruh agama. Jadi, tidak hanya merujuk ke satu agama saja, melainkan ke-6 agama yang disahkan di Indonesia. Ya.
Penerapannya itu bagaimana, Kak? Nih, coba kalian perhatikan di lingkungan sekitar. Ya, nggak usah jauh-jauh. Lingkungan sekolah aja. Ini lingkungan sekolah kalian kan ada teman-teman. Ya. Nah, apakah teman-teman kalian ada yang beragama lain selain kalian? Ada tidak yang beragama Protestan? Ada tidak yang beragama Katolik? Ya, pasti ada. Di antara keenam ini dalam satu sekolah itu pasti ada. Ya. Atau kalau ruang lingkup sekolah itu terlalu kecil, Kak, nggak ada. Kalau saya Islam semua atau Kristen semua atau Hindu semua gitu kan. Nah, coba perhatikan di lingkungan masyarakat, di tetangga kalian atau di RT kalian, tempat kalian tinggal, itu pasti ada agamanya yang berbeda dari kalian semua. Penerapannya itu bagaimana, Kak? Nah, penerapannya itu kita tidak boleh memusuhi teman yang beda agama. Ya, misalnya agamanya Andini Islam seperti itu kan, terus Andini ini membentuk geng atau kalau zaman sekarang itu namanya circle ya, membentuk circle dalam suatu grup isinya tuh orang Islam semua. Terus Andini ngajak terus geng-gengnya, aku nggak mau deh temenan sama orang-orang Kristen atau orang-orang Hindu gitu kan, nggak level. Nah, itu tidak boleh, itu menyebabkan perpecahan. Ya. Yang mana karakter bangsa Indonesia yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa tidak terselenggara, ya, atau tidak terimplementasi, tidak diterapkan oleh kita. Jika kita bertindak seperti itu, paham di sini? Paham. Lalu yang kedua itu kita harus menumbuhkan sikap toleransi kepada anak beragama. Seperti yang Kak bilang tadi, kita tidak boleh memusuhinya, ya. Apalagi kita memaksa mereka untuk mensucikan agama kita. Contoh, nih kakak agamanya sekarang Islam, terus ada teman kakak tuh yang agamanya Buddha. Kakak bilang, kamu masuk aja ke agama Islam, agama itu yang paling baik, agama kamu nggak baik, agama kamu nggak mau teman sama agama Buddha. Itu tidak boleh ya. Namanya itu akan memecahkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tidak terlaksana kalau kita seperti itu, memaksakan kehendak kita, lalu tidak toleransi kepada umat beragama. Ya, paham? Oke, lanjut. Yang kedua, apa? Setelah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Ujar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kak, bagaimana sih cara implementasinya? Sebelum itu lambang dulu ya, kamu jelaskan. Lambang kemanusiaan yang adil dan beradab itu apa? Kepala banteng ya. Nah, apa implementasinya pada kehidupan sehari-hari? Itu yang pertama adalah menghormati hak-hak orang lain, hak-hak warga negara Indonesia ya, yaitu dengan tidak merampas haknya, seperti menjaga lingkungan agar tetap bersih, menjaga kerukunan, dan yang paling penting itu memanusiakan manusia. Paham? Paham. Oke. Yang ketiga itu apa? Persatuan Indonesia. Oke. Persatuan Indonesia. Lambang dari Persatuan Indonesia yaitu adalah rantai. Lambangnya itu rantai. Nah, penerapannya bagaimana, Kak, dalam kehidupan sehari-hari? Indonesia ini ya, adik-adik sekalian, ada banyak sekali suku bangsa, budaya, agama, dan juga ras. Ya. Semua itu terbentuk di dalam satu negara yaitu Indonesia, yang mana kita harus bersatu. Kita tidak boleh berteman dengan memandang suku-suku. Misalnya, kan udah banyak tuh sekarang komentar-komentar di sosial media, Jawa sama dengan hama, gitu kan? Kalian lihat, Kalimantan sama dengan hama, no, ya, salah besar. Itu tidak boleh, karena itu akan menyebabkan rusaknya persatuan Indonesia. Jadi apa yang harus kita
Pinter Kak, merangkul semua suku bangsa, berteman kesesama suku bangsa, ya, baik itu dari suku Jawa, Bugis, Dayak dan lain sebagainya. Oke, yang keempat yaitu apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perwakilan, lambang dari sila keempat ini yaitu apa? Pohon beringin. Lambangnya yaitu pohon beringin. Pohon beringin. Bagaimana Kak cara penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Lihat kata kuncinya. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini kata kuncinya. Ya. Permusyawaratan. Bangsa Indonesia itu memiliki ciri khas, yaitu musyawarah. Nah, pasti di sini adik-adik pernah kan terbentuk dalam suatu kelompok. Nah, untuk memecahkan suatu masalah itu adik-adik bermusyawarah dengan teman sekelompoknya untuk memecahkan suatu masalah dan cari solusinya. Nah, ketika solusi itu sudah didapat dengan suara terbanyak, yang lain harus apa? Menghargai pendapat orang lain. Tentunya itu beda kepala, beda isi, berarti beda apa? Beda gagasan. Misalnya pendapat aku ini, pendapat si A itu. Ya kita kekeh pokoknya pendapat kita yang paling benar. Kalau pendapat yang lain itu salah semua, pokoknya pendapat yang benar itu salah. Ya. Itu tidak terdapat dalam karakter bangsa Indonesia untuk sila yang keempat. Berarti penerapannya yaitu menghargai apa? Pendapat orang lain. Oke, lanjut yang terakhir. Apa yang terakhir? Sila yang terakhir? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang dari sila kelima ini adalah apa? Padi dan kapal. Oke, pinter. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari apa Kak? Itu yang pertama membantu teman yang sedang kesusahan. Misalnya kita butuh bantuan dalam bentuk apapun itu, ya kita bantu. Itu merupakan contoh dari sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata kuncinya itu di sosial, di keadilan. Keadilan sosial itu merupakan kata kunci untuk penerapan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Berarti keadilan sosial ini itu kedudukannya sama semua. Ya, baik itu di bidang hukum maupun di bidang pendidikan. Tidak yang harus anak pejabat, anak dokter, anak PNS itu yang paling atas, sementara anak orang-orang biasa saja menengah ke bawah sosialnya itu disingkirkan. Tidak seperti itu, semuanya sama. Yang membedakan itu cuma satu, usaha. Ya, mau kalian anak orang paling kaya sedunia, kalau usaha kalian tidak ada, tetap
melangkahnya tuh tetap jalan di tempat aja gitu. Ya. Sedangkan anak yang menengah ke bawah ini latar belakang sosialnya, ketika usahanya terus, dia tidak gampang menyerah, terus berusaha, maka ia akan selangkah lebih maju dari anak yang tidak berusaha. Paham sampai sini? Paham. Itulah Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kakak harapkan di sini adik-adik semua yang ada di sini itu menerapkan nilai-nilai Pancasila yang ada di Burung Garuda ini, diterapkan ke kehidupan sehari-hari. Ya, dari 5 sila ini itu merupakan karakter bangsa Indonesia yang merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia. Oke, paham semuanya? Paham. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, bagus ya, semuanya sudah paham dan semuanya sudah jelas. Yaitu sejarah Pancasila tadi kakak rangkum ya. Yaitu yang pertama, Jepang memberikan berjanjikan kemerdekaan Indonesia. Lalu Jepang membentuk BPUPKI. Lalu yang ketiga yaitu BPUPKI mengadakan sidang untuk perumusan dasar negara. Yang keempat, Insinyur Soekarno itu menamai Pancasila. Lalu yang kelima, BPUPKI bubar dan PPKI pun dibentuk. Lalu yang terakhir yaitu pada tanggal 18 Agustus, tepat 1 hari saja setelah kemerdekaan, Pancasila ini kita sahkan, negara sahkan sebagai dasar negara Indonesia. Paham di sini? Paham. Oke, baiklah, kalau sudah paham, sepertinya nanti kakak akan memberikan tugas lebih lanjut kepada kalian ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.